Senin tanggal 13 April, 2 hari lagi atau lusa, Ya, hari Rabu tanggal ya, 15 April 2020, Kota Bogor akan mulai pembatasan sosial berskala besar. siap. Nah, beberapa poin pada PSBB ini adalah penyekatan lalu lintas, kemudian akan ada Ya, razia di checkpoint. Nah, bersama saya ya. sudah ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Pak Eko Prabowo. Ya, Iya, Assalamualaikum. siap. Selamat sore, Pak Eko. Waalaikumsalam. Selamat sore, Dinda. Iya, Sehat selalu ya. amin. Amin. Sehat selalu juga untuk Pak Eko dan keluarga beserta tim Ya, tentunya. Pak Eko, bisa dijelaskan kepada pemirsa Radar Bogor TV, nantinya ya. ruas-ruas jalan mana yang akan disekat dan Ini ya. apa yang akan dilakukan di titik-titik atau checkpoint yang disekat itu? Oke, kami jelaskan pemirsa Radar TV. Jadi tadi kita selesai rapat kurang lebih jam 5 kurang seperempat dari jam 1 dengan jajaran raya di Forum Lalin. Semua komponen kita hadirkan di sana karena sebentar lagi kita secara di jurnya kita melaksanakan PSBB hari Rabu nanti. Untuk hasilnya dari tadi kita komunikasi, koordinasi, musyawarah dengan jajaran terkait, jajaran raya, TNI, kemudian SKPD lain, itu ada 10 titik checkpoint, titik pembatasan, titik sekat di Kota Bogor. Kalau saya bilang ada 2 tipologi titik. Tipe A karena visi rasionya yaitu berupa kepadatan linearnya tinggi, itu tipe A. Itu ada 6 titik. 6 titik sekat itu checkpoint itu ada di mana? Yang pertama di barat yaitu di Bubulak ke arah Tanah Sareal itu di sektor Simpang Yasmin, Lote. Kedua, bergeser terus ujung yaitu perbatasan dengan Kabupaten Simpang Pomat. Maju sedikit itu ada Simpang Bor. Di keluar tol itu ada Simpang Bor. Kemudian yang kelima itu bergeser ke tengah yaitu di Baranang Siang. Kemudian yang keenam itu di perbatasan ujung yaitu mau ke puncak yaitu Ciawi. Itu 6. Kemudian 4 titik sekat checkpoint untuk tipe B dengan visi rasionya sebenarnya di bawah tipe A tadi. Yaitu di mana titiknya ada di Simpang Karya Bakti, kemudian Simpang Gunung Batu, kemudian Simpang Empang, dan yang terakhir Simpang Batu Tulis di area Batu Tulis yang ada turunan di Pulau Lalu Lintas. Itu pengecekan checkpoint, ada 10 checkpoint yang kita akan lakukan besok. Persiapan kita tunggu kesepakatan dengan teman-teman, pemasangan sarana prasarana apakah malam hari atau sore hari atau memang menjelang pukul 00 pemberlakuan. Nanti masih minta petunjuk arahan pimpinan apakah kita bisa menaruh dulu atau nanti ada langsung pukul 00 waktu tanggal 15. Itu Baik. 10 titik checkpoint. Siap. Nah, Ya. Pak Eko, apa yang dilakukan nanti personel Dishub, TNI Polri, dan Satpol PP di titik-titik checkpoint ini? Apa yang akan dilakukan untuk pengendara yang mau lewat ataupun warga? Ya, jadi sesuai nanti di Perwali, mudah-mudahan tidak salah saya Perwalinya 30, nomor 30 tahun 2020, itu untuk sektor transportasi ada pembatasan di checkpoint. Tujuannya bukan orang tidak boleh masuk, kemudian juga angkutan nggak boleh masuk, enggak, tapi ada pembatasan-pembatasan. Makanya ada checkpoint. Checkpoint apa yang dilakukan di sana yaitu aturan-aturan PSBB sudah dipatuhi atau enggak oleh masyarakat, angkutan barang, angkutan umum, pribadi, itu ditaati enggak. Di sana akan dicek oleh gabungan pasukan dari TNI, Polri, Dishub, dan Satpol
PP. Dicek kalau untuk contoh nih, apakah kendaraan roda 2 yang keluar masyarakat, ditanya juga tujuannya mau kemana, ya kan? Dia pakai perlengkapan tidak yang disarankan di dalam peraturan, yaitu pakai sarung tangan dan masker. Nah, kita himbau kalau mereka nggak pakai, harus pakai masker dulu, harus pakai sarung tangan dulu. Ini kondisinya sudah PSBB, dan kalaupun dia ngotot dan segala nggak bisa, harus kembali ke titik awal, dia melengkapi dulu, baru bisa masuk ke daerah ranah yang mereka tuju. Gitu untuk dan untuk kendaraan roda 4 pun ada pembatasan juga. Bus, itu angkot, ada pembatasan jumlah penumpang. Di samping mereka harus pakai masker, ya kan? Harus pakai masker, setiap keluar rumah harusnya pakai masker semua. Pembatasannya berapa? 50%. Kapasitas mobil normal dengan kondisi PSBB jadi 50%. Itu yang dilakukan oleh kita nanti di pos checkpoint. Salah satunya seperti itu. Baik. Nah, kemudian saya tegaskan lagi Pak Eko. Jadi untuk kendaraan roda 2 atau motor begitu, ya, ini mereka harus menggunakan masker dan sarung tangan. Betul, betul. Jika tidak menggunakan atau tidak membawa, kita persilakan untuk kembali ke titik awal. Baik. Kemudian untuk kendaraan pribadi dan angkutan umum, angkot begitu, itu ada pembatasan. Ada pembatasan. Jumlah penumpangnya berikut dia harus menaati pakai masker dan protokol COVID yang lain. Ada hand sanitizer segala macam. Nah, itu harus mereka sediakan gitu. Baik. Saya contohkan untuk mobil pribadi, misalkan mobil sedan ini untuk mempermudah pemirsa Radar Bogor TV untuk untuk nantinya. Misalkan mobil sedan, dia kapasitas 2 seater gitu, 2 baris kursi. Itu hanya boleh 50%, berarti hanya boleh 2. Ya, jadi kalau 4 itu kondisi itu sedan, itu kondisi ininya 2 row, itu kapasitas angkutnya adalah 3 dari Riki. Jadi enggak 50%, bukan, ini kan pribadi soalnya. Ya. 1 di depan itu pengemudi, tidak boleh di sampingnya pengemudi itu ada penumpang. Jadi cukup pengemudi, di belakangnya baru penumpang 2. Jadi kapasitas sedan yang 4 itu pribadi itu hanya boleh ngangkut 3. 1 driver, 2 di belakangnya penumpang gitu. Kemudian kalau angkutan umum, katakan angkot, seperti apa? Ya kalau angkutan umum itu 50% dia, 50% angkutan umum. Jadi umpama ya kan termasuk bus kecil angkot tuh ya. Jadi kapasitas angkot itu kan 12. Kalau bus kecil itu kan 12. Jadi separohnya berarti 6. Hanya 6. Satu driver di depan, di belakangnya 3 baris kursi panjang, kursi pendeknya 2. Jadi 5. Ya. Di samping nanti kalau mereka melanggar itu ketentuan, penumpangnya masih penuh, kita turunkan karena itu sudah pelaksanaan PSBB. Ya. Dan itu dilakukan di semua checkpoint. Ya, semua di checkpoint. Ya. Kalau mobil bukan sedan pribadi itu dengan kapasitas 3 row ya, 1 di depan, 2 tengah dengan kapasitas 7, berarti itunya 4. 1 di depan, driver, 2 di tengah, penumpang lagi di belakang 1. Tadi 1, 2, 1. Kemudian bagaimana dengan rekan-rekan ojek online atau ojol? Seperti ini mereka bagaimana? Mereka masih bolehkah mengangkut penumpang atau bagaimana? Ya, kita aturannya sama, rujukannya sama di Permenkes 9 tahun 2020. Di dalam satu pasalnya, teman-teman ojek online hanya berhak mengangkut barang, bukan penumpang. Jadi Gozen, GoFood, kalau di ngangkut penumpang itu nggak boleh. Itu sesuai aturan Permenkes 9 2020. Jadi di Kota Bogor sama dengan di Kota Jakarta, sama dengan Depok, sama di Bodebek lainnya, itu teman-teman ojol hanya boleh mengangkut barang. Dan kita sudah juga koordinasi dengan teman-teman operatornya untuk menyambungkan, memberikan informasi ini. Itu bukan kebijakan daerah. Cuma untuk kedaruratan kesehatan
seperti yang diatur dalam Undang-Undang 6/18 tentang karantina kesehatan, turunannya Permenkes, aturannya seperti itu bunyinya. Jadi kita tidak ada diskresi daerah untuk mengatur, oh ojol boleh enggak, karena khawatir kita juga karena ini sudah PSBB. Itu, Riki. Baik, siap. Kemudian ini di checkpoint ini, razia atau operasi dari rekan-rekan gabungan ini dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, jadi ini memang terdiri dari 2 shift sebenarnya. Shift pertama itu checkpoint, ya kan? Dari jam 6 sampai jam 7 malam. Jam 6, 7 malam checkpoint. Kemudian dilanjutkan nanti shift kedua dan semalam teman-teman yang bergerak penghalauan terhadap dan penghimbauan terhadap masyarakat yang masih keluyuran malam, PKL yang masih menjajakan makanannya tidak take away, rumah makan yang masih menjajakan nggak take away, masih makan di situ. Nah ini teman-teman nanti yang shift malam, masih yang suka nongkrong-nongkrong kan di taman dan sebagainya, ini ada shift malam yang akan melaksanakan tugas. Gabungan juga itu petugasnya. Dek Riki. Itu gambarannya. Baik, siap. Saya ada yang terlewat tadi, masih di kendaraan. Kemudian kalau motor pribadi bagaimana, Pak Eko? Kita boleh boncengan atau bagaimana? Ya, jadi memang kita terjadi diskusi juga untuk kearifan lokal. Jakarta memang diperbolehkan. Jadi karena memang udah ada pembatasan kan transportasi umum ya, ojol udah nggak boleh. Kemudian angkot juga kapasitas juga dibatasi, jam operasional juga dibatasi angkot, ya kan? Dari jam 5 sampai jam 20 dan ini sesuai arahan pimpinan juga untuk motor pribadi dengan alamat sesuai KTP yang sama, berarti satu keluarga, 2 orang boleh mempergunakan motor untuk boncengan. Dengan catatan memang mereka bukan untuk ngabuburit atau segala macam, tapi mencari kebutuhan pokok, mencari kebutuhan darurat, mau ke dokter, malam segala macam, nggak ada. Nah ini boleh mereka dengan satu syarat tadi, satu alamat yang sama, gitu. Oke, baik. Jadi ini masih tahap sosialisasi begitu ya, Pak Eko ya? Sampai nanti akhir besok. Betul, 1-2 hari ini masih sosialisasi. Saya lupa, jadi ada penyekatan lain yang ditutup selama konteks PSBB yang berlangsung tanggal 15 sampai 28 nanti. Iya. Di keluar tol Jagorawi ke arah Bogoraya nanti akan ditutup total di Riki. Jadi semua nanti masyarakat yang ke arah Bogoraya itu akan meluncur ke pos sekat yang di Baranang Siang. Siap. Ya. Mulai Jadi kapan akan disekat yang mulai tanggal 15. Tanggal 15. 15 pagi subuh sudah kita sekat di sana. Jadi kita informasikan ke masyarakat nanti yang dari arah ke Jakarta mau pulang ke arah Bogoraya. Jadi mereka memutar dulu, Ya. ada jalan pintas ke situ karena akan melewati checkpoint. Oke, cukup dulu sepertinya Pak Eko. Atau Eko sendiri ada informasi yang mau ditambahkan Pak untuk pemirsa TV? Saya ingin masyarakat juga bersabar. Semua ini ujian, semua ini terdampak, petugas pun terdampak. Tapi biarkan kami yang bekerja di lapangan, berjibaku. Cukup masyarakat menaati, tidak keluar dari rumah yang tidak perlu, mana yang boleh dan tidak boleh itu ditaati. Insya Allah, seizin Allah, mudah-mudahan musibah ini segera berakhir. Dan kita bisa silaturahmi lagi, bisa berkumpul, bisa mudik bareng. Kalau kita dari sekarang taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam pandemi COVID-19 ini. Itu saran kami dari Dishub. Biarkan kami berjibaku dengan teman-teman lain. Yang kami cukup gembira kalau masyarakat taat aturan, cukup di rumah saja sambil mengikuti perkembangan. Semoga COVID-19 ini cepat berakhir. Baik, terima kasih banyak Pak Eko Prabowo, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor. Sama-sama Mas Riki. Sehat selalu Pak. Selalu. Ya. Amin, amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Siapa udah ada masalah?